Kenapa orang sudah mati disetruk-setrukkan? Fajaza'u sayyi'atin sayyi'atum misluha. Orang akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang dia perbuat. Akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu? Sebulan kemudian saya ada pengajian di daerah itu, saya datangi, saya bawakan parsel buah. Saya datang sama dia, sudah Bapak nggak usah mikir tentang gelang emas dulu. Gara-gara Bapak nipu saya, alhamdulillah saya punya rumah. Karena posisinya waktu itu ketika saya ditipu, posisi saya masih molimo Pak, madep mantep mangan melu moro tua. Bahkan M10 madep mantep mangan melu moro tua muring-muring menantu meneng mawon. Bahkan saat itu saya ingat betul posisi saya M15 madep mantep mangan melu moro tua muring-muring menantu meneng mawon moro tua mati menantu melu marisi. Bapak mertua saya cuma bilang M1 nak, apa Pak? Matamu. Ujian saya lewati, ditipu emas harga 1.500.000. Saya waktu itu mendapatkan tanah 1.500 meter. Allah ganti kontan. Bahwa ketika kemudian kita mengira kita beriman, pasti Allah akan kasih ujian. Nah, singkat cerita lagi, tahun 2018 perjalanan karir saya Allah takdirkan viral. Pengajian di klub malam sholawatan bersama mbak-mbak Purel di Pulau Bali. Yang sekarang lagunya lagi trending, Mangku Purel. Oke, rapal kabeh. Perjalanan 8 bulan, 2018 viral itu, 2019 viral lagi. Tepatnya di bulan Juni 2019. Dengan cara mengejutkan, Deddy Corbuzier datang ke pondok saya, minta saya bimbing masuk Islam. Nah, 3 bulan kemudian, di saat saya sibuk-sibuknya, mungkin ketika popularitas saya di atas, saat itu mohon maaf, sehari pun saya nggak pernah di rumah. Pas malam, satu malam saya sowan Abah Lutfi di Pekalongan. Saya ditelepon istri saya, Abah, Bunda di rumah sakit. Bunda sakitnya apa? Waktu itu penyakitnya mastitis. Mastitis itu apa Bu? Sisa pembengkakan sisa air susu ibu. Itulah pentingnya ibu-ibu menyusui anaknya 2 tahun. Istri saya menyusui anak saya lebih dari 2 tahun saja, masih terancam dengan penyakit mastitis. Adik-adik harus paham, mastitis itu penyakit akibat sisa ASI. Mohon maaf, payudaranya bengkak. Lah ngomong payudara, saya ingat kemarin ada Purel dari Kalimantan kirim foto ke saya, di atas payudaranya ditato Gus Miftah. Iki opo meneh, saya di-tag di Instagram. Mohon maaf Gus, saya fansnya Gus Miftah. Terus di atas dada saya tato Gus Miftah. Boleh nggak saya video call sama Gus Miftah? Oke. Nah, akhirnya sama-sama orang, saya di video call sama manajernya. Begitu saya lihat di video call, Mas, Masya Allah, di atas susunya ada tato Gus Miftah. Kamu ngapain Dok? Kamu tato seperti itu? Saya ngefans sama Gus Miftah. Kamu salah Dok. Salahnya di mana Gus? Kan saya cinta sama Gus. Bukan itu masalahnya. Seharusnya tatonya turun sedikit. Memiliki Pak Gus Miftah. Ya Allah. Saya tuh punya banyak jamaah yang ditato lucu-lucu. Kalau dulu di Doli, cowok gendut, perutnya gede, dibuka kaosnya, ternyata ada tatonya beduk. Saya bilang, itu tato apa Mas? Beduk. Kenapa tato beduk? Saya cinta sama NU Gus. Karena Gus Miftah orang NU, saya cinta dengan NU. Saya kali kepada beduk. Kui beduk, enggak. Buat kamu mau tato beduk? Iya. Duduknya di mana? Bawahnya. Tak boleh yang di atas. Duduknya pun di bawah. Nah, yang saya mau ceritakan bukan itu. Saya akhirnya minta doa dari Abah Lutfi. Abah, istri saya di rumah sakit. Abah doain ya Abah. Penyakitnya apa nak?
Kebetulan saya sangat dekat dengan Habib Lutfi. Itu bah mastitis, membengkakkan sisa air ASI. Wis rapopo, selamat aman. Singkat cerita, saya pulang ke Jogja. Kamu kaget? Kamu nanya? Kamu bertanya-tanya? Raw. Sampai Yogyakarta pagi hari, saya langsung ke rumah sakit. Dan ini cerita bahwa kita tuh harus diuji. Sama lah, semua lembaga hari ini sedang diuji oleh Allah. Singkat cerita, saya ke rumah sakit, Mas. Istri saya itu, Pak, sudah keluar masuk rumah sakit itu 2 tahun hanya untuk ngurusi mastitisnya. Setiap kali ke rumah sakit setor uang 1-2 juta selama 2 tahun. Saya masih berhusnudon, mungkin ini betul-betul mastitis. Saat itu popularitas saya sedang tinggi-tingginya. 3 bulan setelah Deddy Corbuzier masuk Islam, semua pemberitaan, media televisi, media sosial, semuanya membicarakan Gus Miftah. Bunda sehat, Bunda sayang. Sehat Bang, nggak apa-apa, cuman mastitis, ini mau dioperasi lagi. Padahal sebelum itu istri saya sudah dioperasi 3 kali. Nah, nggak apa-apa ya Bun, berarti apa, berangkat ngaji nggak apa-apa? Nggak apa-apa Bah, silakan berangkat. Sorenya saya ada acara salah satu televisi di Jawa Timur. Tepatnya waktu itu acara di Tuban sama Lamongan. Di tengah jalan istri saya nangis WA, Bu. Abah, maafkan Bunda. Kenapa sayang kok kamu nangis? Dia bilang, kata dokter Bah, ada tindak lanjut dari penyakitnya Bunda, mungkin agak serius. Istri saya sudah nangis, perasaan saya sudah nggak enak. Boleh nggak saya minta nomor dokternya Bun? Mohon maaf Bah, dari awal saya masuk rumah sakit sampai hari ini saya nggak pernah dikasih nomor dokternya, katanya privasi. Oh begitu, oke. Kebetulan saya kenal dengan yang punya rumah sakit, saya telepon, Pak, tolong saya minta dokter, nomornya dokter ini. Saya pengen tahu istri saya sakit apa. Di tengah jalan saya mau naik panggung, dokter saya telepon, Bu dokter, saya Miftah. Oh nggih Gus, wonten dawuh. Apa sebenarnya penyakit istri saya? Saya masih ingat betul itu jam 8.30 malam. Saya mau sampai Tuban, masih perjalanan dari Jogja ke Tuban. Dokternya bilang, mohon maaf Gus, istrinya Gus Miftah positif kanker. Dunia kayak runtuh Pak. Di saat nama saya begitu tinggi, Allah ingatkan saya, mungkin Allah pengen mengatakan demikian, Miftah kamu itu bukan siapa-siapa. Di saat mungkin saya nggak ada waktu untuk keluarga, saya nggak ada waktu untuk anak, saya nggak ada waktu untuk istri, Allah ingatkan saya dengan mengatakan, Miftah kamu itu kecil, aku yang besar, kata Allah. Kamu itu nothing, kamu bukan siapa-siapa, kamu kecil, yang besar itu aku, kata Allah. Kalau aku mau kasih, aku akan kasih kepada siapapun yang aku kehendaki. Tapi kalau aku mau nyabut, akan aku cabut kuasa dari siapapun yang aku kehendaki. Miftah, bukankah kamu ingat, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Saya berangkat ke Tuban Bu, mata saya menangis sampai saya harus ngaji live di acara TV nasional waktu itu. Saya langsung bilang, ya Allah, ini salah saya. Kenapa? 2 tahun istri saya bolak-balik ke rumah sakit, saya tidak pernah menemani istri saya. Sampai akhirnya kemudian engkau ingatkan aku ya Allah dengan satu penyakit yang menurut orang semuanya menakutkan. Akhirnya Bapak Ibu, saya harus profesional. Saya waktu itu masih ngaji di acara TV di Tuban, kemudian lanjut di Lamongan, saya pulang. Jatahnya waktu itu saya seminggu kemudian saya harus ada acara pengajian Tour Sumatera, karena jadwal saya sudah penuh sekian lama. Saya pulang ke rumah sakit, istri saya tertidur, saya pegang tangannya, saya cium tangan istri saya bilang, ya Allah, ini saya yang salah, kenapa yang kau uji istriku ya Allah. Saya lihat istri saya waktu itu tertidur di rumah sakit, saya merasa sangat bersalah.
Akhirnya kemudian apa? Dokternya bilang, Gus ini bagaimana? Mau dioperasi atau alternatif? Saya bilang sama istri saya, Bunda, jangankan hanya organ tubuh kita sayang, nyawa pun semuanya akan kita kembalikan kepada Allah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bunda harus kuat. Apapun yang terjadi, Abah akan temani Bunda. Syaratnya satu, Bunda harus kuat, gak boleh menyerah. Wala tayasu min rauhillah. Allah paling tidak suka dengan orang berputus asa. Istri saya peluk saya, kemudian dia mengatakan apa? Bah, kulon derek Abah. Apapun tindakan yang dokter lakukan, asalkan Abah ridho, saya ikhlas. Akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu? Istri saya harus dioperasi. Ini adalah ujian yang paling berat saya rasakan sebagai seorang suami. Saya bilang sama dokter, dokter, kalau memang ini sudah waktunya, silahkan, istri dan saya ikhlas untuk dioperasi. Akhirnya waktu itu diputuskan pindah rumah sakit. Istri saya dioperasi pengangkatan payudara. Istri saya nangis, gak apa-apa Bun, kesempurnaan itu hanya milik Allah. Singkat cerita Bapak Ibu, seminggu kemudian saya harus mulai beraktivitas lagi. Kemudian apa? Ternyata dibalik kesusahan yang kemudian dialami oleh saya dan istri, Allah kasih hiburan sedikit sama saya. Waktu itu saya harus berangkat ke Jakarta. Saya bikin acara Maulid Nabi di Masjid Istiqlal dengan PBNU, yang waktu itu pengajian PBNU paling meriah di Jakarta. Yang ingat, saya waktu itu membuat satu quote ketika banyak orang-orang Wahabi mengatakan Maulid Nabi itu bid'ah dan lain sebagainya. Gus Miftah waktu itu punya quote apa lagi? Cukup rokib dan atid yang menilai amalku, cangkemmu rausah melu. Sebelum malamnya saya pengajian, saya ditelepon sama panitia, Gus Miftah, hari ini Gus Miftah bisa nggak ke Jakarta? Kenapa Pak? Gus Miftah mendapatkan penghargaan Dai Santri of the Year, tolong diterima. Begitu saya terima penghargaan itu, saya bilang, mohon maaf Bapak Ibu, saya dedikasikan penghargaan ini untuk istri saya. Hari ini istri saya masih terbaring di rumah sakit, dan saya besok harus berangkat ke Taiwan. Waktu itu saya ada pengajian, mohon maaf, ke Hong Kong, karena waktu itu saya ada dakwah ke Hong Kong. Nah, ternyata ujian tidak berhenti sampai di situ. Sebulan kemudian Pak, saya turun dari Palembang, dokternya bilang, Gus, bisa nggak ketemu saya mau berbicara tentang istrinya Gus Miftah. Turun dari bandara, saya langsung ke rumah sakit. Dokternya bilang apa Pak Kapolsek? Dengan santainya, Gus mohon izin, ini bagaimana dengan pengobatan istrinya Gus Miftah? Besok ada kemo, begini dan lain sebagainya. Gimana dok? Menurut dokter, ya harus Gus Miftah ambil. Oke, saya ambil dok. Kemudian saya tanya, potensi sembuhnya istri saya bagaimana dokter? Dokternya bilang, ini sih kalau perkiraan medis, mungkin istrinya Gus Miftah hanya bertahan 2,5 tahun. Mungkin istrinya Gus Miftah bertahan 2,5 tahun. Saya waktu itu bilang, iki suwe-suwe cangkeme dokter kok bosok ya. Tak turuti semua apa yang dia mau, kenapa lama-lama kok malah menakutkan? Dia bilang, ini istrinya Gus Miftah mungkin hanya bertahan hidup 2,5 tahun. Demi Allah Pak, kalau seandainya waktu itu saya bukan orang terkenal, tak gebuk cangkeme dokter ya. Bagaimana kemudian saya tidak emosi? Saya baru turun dari pesawat setelah perjalanan dakwah di Sumatera. Dengan santainya dokter bilang, istrinya Gus Miftah hanya bertahan 2,5 tahun setelah semua proses pengobatan diambil. Ya Allah. Akhirnya saya mengingat betul waktu itu malam pengajian, sahabat saya dari Jakarta datang, Ustadz Yusuf Mansur. Di panggung saya menangis di pelukan istri saya. 1 minggu kemudian saya sowan guru saya di Pekalongan, Maulana Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan. Inilah beliau yang menguatkan saya. Abah, saya matur sama beliau, apa nak? Bunda divonis bah, katanya 2,5 tahun lagi meninggal. Istri saya ajak sowan ke Abah Lutfi. Apa jawaban Abah Lutfi ke saya waktu itu? Nah, beliau dengan tegas mengatakan, dokter itu bukan Tuhan. Istrimu sembuh, gak usah percaya dengan vonisnya dokter, yakin dengan takdirnya Allah. Istrimu sembuh nak. Saya dipeluk sama Abah Lutfi. Bojomu marile, rasa percaya karo omongane wong kuwi. Ternyata apa? Istrinya Habib Lutfi juga pernah sama divonis oleh dokter meninggal dunia, Mama Salmah. Sekian tahun yang lalu. Bahkan dokternya kurang ajar, sudah dibawa pulang saja diyasinkan.
Sehingga kemudian apa? Abah peluk saya, menguatkan saya, nah istrimu sembuh. Akhirnya kemudian saat itu Pak, saya mengambil langkah, saya bilang sama istri saya, Bunda, nggak usah berobat di Yogyakarta. Kemana Pak? Ke luar negeri. Kayak bojo murah duit. Emosi aku Pak Ustaz. Akhirnya waktu itu istri saya ajak berobat rumah sakit terbaik kanker di Malaysia. Kita putuskan berobat di sana. Ternyata Pak memang beda perlakuannya. Maka ini juga kritik untuk tim-tim medis kita itu. Akhirnya waktu itu istri saya harus di kemoterapi di Malaysia. Saya bilang sama istri saya, Bunda sayang, kamu ke Malaysia niatnya nggak usah berobat. Terus apa Bah? Kamu niatnya jalan-jalan saja, kamu niatnya shopping saja, kamu silakan di Malaysia belanja. Pokoknya niatnya seneng-seneng, nggak usah kamu pikir. Toh konsepnya workshop, apa itu suami work, istri shop. Oh gitu Pak, iya. Akhirnya istri saya berangkat ke Malaysia, saya nggak bisa nemani. Yang nemani santri-santri saya, istri saya berangkat ke Malaysia. Istri saya kasih ATM. Sudah Bunda niatnya belanja, ini tak kasih ATM, tapi tidak saya kasih nomor PIN-nya. Padha karo kok geting. Nah, dan Bapak Ibu mohon maaf, ini mungkin para suami yang punya pengalaman kayak Gus Miftah, diuji oleh Allah dengan istri yang sakit. Tolong dengarkan kata saya. Kadang-kadang mohon maaf, yang terbesar, prosentase terbesar kesembuhan pasangan kita Pak, bukan dari uang yang kita miliki, tapi bagaimana kita kemudian menghargai perasaan pasangan kita. Maka saya selalu bilang kepada para suami, hei suami, hargai perasaan istrimu. Kenapa? Karena sebesar apapun gajimu tidak mampu membayar perasaan istrimu.